Bab 1901, Terobosan, Tahap Pertama. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Situasi di sini bahkan lebih buruk. Diperkirakan kurang dari 1/10.000 yang dapat dipulihkan. Banyak prajurit yang langsung digasifikasi. Petik 2. Sulang mendesah dalam hatinya, lalu mulai mempersiapkan upacara reinkarnasi tanah mayat. Mengonfigurasi tanah mayat, menyempurnakan batu nisan, mengukir teks susunan, menggunakan metode rahasia dan teknik reinkarnasi dari Origin Soul Calling Spirit, semuanya sekaligus. Dalam waktu singkat, sejumlah besar jiwa yang mati dipanggil kembali, digabungkan ke dalam batu nisan dan kuburan, dan dikembalikan sebagai orang yang dibangkitkan. Kita dibangkitkan, ya Tuhan, aku tidak menyangka bisa hidup lagi. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang lingkungan sekitar dengan penuh kegembiraan. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah ini mimpi. Jiang Wenzheng, Bi Tongguang dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan dan ingin mengumumkan bahwa Sulang telah membangkitkan mereka. Tiba-tiba, berbaring, aku akhirnya bisa menerobos. Suara terkejut Sulang terdengar. Semua orang terkejut dan menatap Sulang dengan ngeri. Tidak seorang pun tahu, telinga Sulang berdenging dengan perintah sistem. Ding, Moment of Eternity, telah mencapai level dasar. Ding, GC Heart Sutra, telah mencapai level dasar. Ding, Hengsha Blessed World Record, telah mencapai level dasar. Ding, Future Good Fortune Mystery, telah mencapai level dasar. Diiringi dengan munculnya perintah sistem. 4 arus hangat yang melonjak muncul di tubuh Sulang entah dari mana. Segera, arus hangat ini terus-menerus bergabung ke dalam sel dinding kristal Sulang. Bahkan ada makna latihan yang lebih mendalam yang tercetak di jiwa Sulang. Buat mereka menyadari bahwa setiap tahu hanya dapat memahami makna tertinggi yang tak terlukiskan. Dalam hal ini, ada banyak konten tentang aturan waktu. Aturan waktu, akhirnya aku bisa memahaminya. Mata Sulang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Dia mencari cara untuk memahami aturan waktu. Sampai sekarang, saya akhirnya berhasil mempraktikkan 3 latihan atribut waktu, dan memiliki kualifikasi untuk memahami aturan waktu. Sistem, gunakan fungsi bonus Dao Vault. Berikan saya aturan waktu. Sulang tidak peduli dengan hal lain, dan segera mengeluarkan perintah. Ding, aturan waktu mulai dipahami. Ding, memulai dengan aturan waktu, setelah menerobos, Anda dapat menggunakan basis kultivasi untuk terus meningkat. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu menerobos? 3 perintah sistem berturut-turut berbunyi. Sebuah aturan yang sangat misterius tercetak dalam jiwa Sulang. Itu adalah aturan waktu. Hancurkan segera. Setelah mendengarkan perintah sistem, Sulang memberikan instruksi lagi. Ding, mulai menerobos. Perintah sistem berbunyi. Di lautan basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke tubuh Sulang. Setelah basis kultivasi ini memasuki tubuh Sulang, mereka bercampur dengan petunjuk waktu itu dan secara bertahap bergabung ke alam semesta dantian. Segera, tergabung ke dalam sel dinding kristal pertama melalui alam semesta dantian. Itu hanya hal sepele, tetapi itu membuat seluruh alam semesta dantian menjadi sangat berbeda. Kekuatan waktu yang aneh dikendalikan oleh Sulang. Dia menyadarinya. Saya menggunakan kekuatan bawaan yang agung untuk mengaktifkan aturan waktu ini, yang dapat membuat waktu di dekatnya mandek sesaat. Jangan melihatnya hanya sesaat. Dalam pertempuran yang kuat, bahkan waktu pikiran dapat terus dibagi menjadi 36 bagian. 1 momen sudah cukup bagi seorang pejuang yang kuat untuk melakukan banyak hal. Tentu saja, Sulang tahu, pada hari-hari awal, pertandingan antar level adalah aturan waktu. Siapapun yang memahami aturan waktu yang lebih kuat akan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Bertarunglah satu sama lain untuk mengendalikan waktu selama pertempuran. Siapapun yang memiliki lebih banyak kendali akan dapat mengambil inisiatif. Pada saat ini, setelah sel dinding kristal pertama diintegrasikan ke dalam aturan waktu, terobosan belum berakhir. Di bawah pengaruh alam semesta pubis, sel-sel dinding kristal di dekatnya berturut-turut disusupi, memiliki kekuatan waktu. Ketika waktu fusi sel-sel dinding kristal teratur, terobosan secara resmi berakhir. Akhirnya, saya berhasil menembus level awal. Sulang perlahan membuka matanya,
cahaya yang menakjubkan meledak seperti kilat, dan kemudian perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia segera membuka panel propertinya, panel properti. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, Yan Taichu. Level serangan, Yan Taichu kedua plus. Level pertahanan, Yan Taichu plus. Level senfa, Yan Taichu kedua. Level ketahanan, Yan Taichu kedua plus. Level jiwa, alam nirwana rusak plus. Menguasai teknik sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, terlalu dasar, mendasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 47, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 47, fungsi pengiriman klon, level 46, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 46, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi peningkatan 1 kunci, level 30, fungsi pemurnian 1 kunci, level 41, fungsi pemurnian 1 kunci, level 42, fungsi pemurnian 1 kunci, level 43, fungsi pemurnian 1 kunci, level 44, fungsi pemurnian 1 kunci, level 45, fungsi pemurnian 1 kunci, level 46, fungsi pemurnian 1 kunci, level 46, fungsi pemurnian 1 kunci, level 47, fungsi pemurnian 1 kunci, level 48, fungsi pemurnian 1 kunci, level 49, 7 fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa tingkat. Tepat setelah menerobos, kekuatan tempur telah mencapai awal yang kedua. Hei, 4 keterampilan asli dari kemahiran dasar sangat mengagumkan. 10.000 metode saya yang menakjubkan akhirnya mencapai tingkat primordial. Dan kemudian, saya dapat menggunakan 9 penjahat seni bela diri untuk berlatih satu latihan bersama, dan kecepatan latihannya benar-benar cepat. Petik 2 petik 2. Berbagai pikiran kegembiraan muncul di hati Sulang. Segera, dia melihat 4 latihan yang baru saja dikuasainya. Misteri keberuntungan masa depan, sutra hati tidur, momen keabadian, dan rekor dunia terberkati Hengsha. Di tingkat awal, kontrol aturan waktu dibagi menjadi 3 tahap utama, sekarang, masa depan, dan masa lalu. Baik, sutra hati hening, dan momen keabadian, termasuk dalam praktik tahap sekarang. Dan, misteri keberuntungan masa depan, adalah praktik yang termasuk dalam tahap masa depan. Maknanya, Sulang telah memahami segalanya. Hanya saja ranah saat ini terlalu rendah, dan pemahaman tentang aturan waktu tidak cukup menyeluruh, dan perlu menggunakan basis kultivasi untuk terus meningkat. Oleh karena itu, meskipun dia memahami makna yang mendalam itu, sulit untuk menampilkannya dengan lancar. Mungkin keterampilannya ada di sana, tetapi kekuatannya tidak cukup. Sulang menyadari bahwa dia hanya dapat memengaruhi tahap sekarang. Hasilnya adalah waktu itu diam. Percepatan waktu melibatkan fase, masa depan, dan perlambatan waktu. Melibatkan fase, masa lalu. Itu bukan sesuatu yang dapat disentuh Sulang sekarang. Tentu saja, keheningan waktu juga merupakan bentuk turbulensi waktu. Senior Zhaoyu yang meninggalkan tempat pengasingan. Pengendalian waktu sudah pasti mencapai titik kesempurnaan. Bahkan di level awal, hanya aturan waktu yang dikuasai, bukan Dao, dan Senior Zhaoyu mungkin terlibat dalam Dao waktu. Jalan waktu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh 4 latihan primordial yang saat ini dikuasai, itulah karakteristik alam abadi. Dengan mengendalikan aturan waktu secara ekstrim, dan memadatkan jalan waktu, Anda dapat sepenuhnya melengkapi alam semesta Anda dan maju ke alam keabadian. Sulang berpikir dalam hatinya, mengagumi Senior Zhaoyu yang meninggalkan tempat pengasingan. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat yang dapat bergulat dengan Kaisar Yuan Mingsu. Mengacu pada alam keabadian, Sulang menebak bahwa Kaisar Yuan Mingsu mungkin adalah pembangkit tenaga listrik di alam keabadian, menguasai keberadaan Dao besar waktu yang mengerikan. Itu terlalu kuat, meskipun saya telah menerobos ke level awal-awal, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Itu harus ditingkatkan sesegera mungkin. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang melihat ke ruang hitam misterius itu. Namun, kultivator yang telah meluapkan basis kultivasi aslinya telah berubah menjadi putih lagi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tetap berwarna emas. Desis.
Apakah basis kultivasi yang dibutuhkan untuk terobosan di tahap awal begitu mengerikan? Aku telah menyimpan setidaknya puluhan ribu basis kultivasi kuasi primer sebelumnya. Sulang melihat kultivator putih itu dan tidak bisa menahan napas. Tetapi kemudian aku memikirkannya. Sulang tiba-tiba mengerti mengapa dia membutuhkan begitu banyak kultivasi. Karena dia memiliki lebih banyak sel. Kekuatan tingkat primordial dibagi menurut jumlah sel dinding kristal dalam aturan waktu fusi. Secara umum, mereka yang kuat di awal memiliki sel tubuh yang sama. Oleh karena itu, pembagian alam yang diakui dapat diterapkan pada mereka. Tetapi Sulang berbeda, dia memiliki terlalu banyak sel, 164 penuh. Mungkin lebih dari setengah dari yang biasa terlalu junior kuat. Mungkin karena ini, Sulang menyentuh dagunya dan menganalisis, aku dapat memiliki kekuatan tempur generasi kedua. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada rekor dunia Hengxia yang tak terbatas sebelum selesainya latihan, rekor dunia Hengxia tanpa batas. Sulang berspekulasi bahwa ini adalah metode latihan multi semesta. Pada saat ini, latihlah hingga ke tingkat dasar dan amati maknanya yang mendalam, seperti yang diharapkan. Pasir yang konstan tidak terbatas. Tujuannya adalah untuk secara bertahap mengembangkan sel-sel dinding kristal di dalam tubuh menjadi keberadaan yang seperti kehidupan di alam semesta. Di alam purba, pada masa-masa awal, para pejuang perlu memahami aturan waktu dan berintegrasi ke dalam sel-sel dinding kristal. Proses ini, faktanya, ini agak mirip ketika menyatu dengan tubuh jiwa, atau ketika tubuh jiwa dan alam semesta jiwa menyatu satu sama lain. Proses fusi jiwa tubuh tingkat Kaisar Agung membutuhkan fusi jiwa dan setiap sel tubuh. Jika organisme memiliki lebih sedikit sel, ya, meskipun kekuatan organisme ini akan relatif rendah, tetapi mereka dapat menyelesaikan proporsi fusi jiwa tubuh tertentu lebih cepat, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seringkali 1/10 dari tingkat integrasi dapat menembus alam kecil. Semakin sedikit jumlah sel dalam organisme, semakin sedikit jumlah sel yang terkandung dalam ke-10 ini. Tidak banyak sel, jadi kesulitan fusi jiwa tubuh secara alami sangat berkurang. Di alam primordial, prinsip yang sama berlaku, hanya saja objeknya diganti dengan sel dinding kristal dan aturan waktu. Oleh karena itu, untuk mencapai keadaan yang lebih tinggi dengan cepat, sebagian besar prajurit di alam primordial akan memilih untuk menyatukan sel dinding kristal satu sama lain. Ini meningkatkan kualitas sel dinding kristal dan mengurangi jumlah sel secara keseluruhan. Ketika aturan waktu menyatukan sel dinding kristal, mereka dapat mencapai proporsi tertentu lebih cepat dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini hampir menjadi arus utama. Oleh karena itu, banyak latihan di tingkat primordial diciptakan untuk tujuan ini. Misalnya, gambar normalisasi universal yang disintesis oleh Sulang sendiri termasuk dalam jenis ini. Tujuan latihannya bertujuan untuk menyatukan semua sel dinding kristal menjadi satu. Dengan cara ini, satu-satunya sel dinding kristal ini akan mencapai tingkat yang sangat kuat. Dan aturan waktu terintegrasi ke dalamnya, yang merupakan integrasi 100%. Sekarang, masa depan dan masa lalu dapat dikuasai. Catatan batas terberkati Hengxia, justru sebaliknya. Latihan ini hanya dimiliki oleh sejumlah kecil sekolah. Tujuan latihan adalah menumbuhkan semua sel dinding kristal praktisi pada saat yang bersamaan. Misalnya, Sulang sekarang memiliki 162 sel Gai. Nah, 162 sel dinding kristal Gai ini akan dipromosikan pada saat yang sama. Setiap sel dinding kristal akan menjadi keberadaan yang menakutkan di alam semesta kehidupan. Ketika semua sel dinding kristal mencapai level ini, maka kekuatan tempur prajurit akan tak terbayangkan. Tentu saja, kesulitan mempraktikkan metode ini juga sangat menakutkan. Lagi pula, terlalu sulit untuk merawat setiap sel. Dan itu terkait dengan masalah tingkat lanjut. Jika ada terlalu banyak sel, sulit untuk meningkatkan level alam. Antara kekuatan tempur dan alam kultivasi. Sebagian besar akan memilih alam kultivasi di awal. Lagi pula, mencapai level kultivasi yang lebih tinggi sudah cukup untuk segera mendapatkan level kekuatan yang lebih kuat. Tapi bagi Sulang, tentu saja, teknik dunia tanpa batas Hengxia lebih baik. Menurutnya, metode normalisasi universal hampir setara dengan memotong fondasi. Meskipun pada akhirnya, alam semesta dinding kristal yang sangat menakutkan dapat diperoleh. Tapi bagaimana dengan lebih dari 10.000 alam semesta dinding kristal?
Bagaimana dengan 1 miliar alam semesta dinding kristal? Bagaimana dengan 1 gai? Bagaimana dengan 100 gai? Sama sekali tidak ada cara untuk membandingkannya. Bahkan alam semesta dinding kristal yang diciptakan oleh rekor dunia tanpa batas Hengxia saja tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta dinding kristal fusi. Tetapi jumlahnya terlalu banyak. Bersama-sama, kekuatan tempur yang disediakan pasti dapat mengalahkan yang terakhir. Dan untuk Sulang, dia tidak perlu bekerja keras sendiri untuk berlatih-latihan. Tunggu saja perlahan-lahan fungsi seni bela diri untuk berlatih-latihan ke tingkat dasar. Aspek alam, itu hanya perlu lebih banyak kultivasi. Ini juga dapat diselesaikan dengan fungsi latihan satu kunci. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja, pilih latihan terbaik untuk berlatih. Pada saat ini, rekor dunia tanpa batas Hengxia mencapai tingkat dasar. Sulang dapat menggunakan makna mendalam dari latihan untuk meningkatkan sel dinding kristalnya. Coba dulu, ada secercah harapan di hati Sulang. Suan bahkan duduk di udara di depan Jiang Wenzheng dan yang lainnya, dan mulai mengoperasikan makna mendalam dari latihan dan Jiang Wenzheng dan yang lainnya. Di satu sisi, dia sangat terkejut, dan di sisi lain, dia sangat terkejut. Mereka bahkan menyaksikan kelahiran seorang bayi baru lahir di awal. Ini tidak diragukan lagi, merupakan berita bagus untuk benua Tianmen. Kuncinya adalah, Sulang bahkan mengatakan bahwa terobosan berarti terobosan. Tepat setelah menyelesaikan pekerjaan, saya berdiri di sana dan menerobos. Kekuatan kuasi primer lainnya, yang bukan retret meditasi selama puluhan ribu tahun, secara bertahap telah melompat ke tingkat primordial. Luar biasa, teman kecil Sulang benar-benar menerobos seperti ini. Tidak ada retret di tempat latihan terbaik, tidak ada formasi tambahan, tidak ada pil tambahan, hanya terobosan yang begitu sederhana. Apakah semudah minum air bagi Sulang untuk menerobos ke tahap awal? Teman kecil Sulang mengatakan bahwa dia dapat membuat pembangkit tenaga primordial Prima 500 hanya dengan satu tangan. Saya sedikit yakin sekarang, ya, teman kecil Sulang ini benar-benar penyihir abadi. Petik 2 petik 2. Jiang Wenzheng, Bi Tongguang, dan para ahli junior lainnya terkejut, dan sekali lagi menatap Sulang dengan kagum. Pada saat ini, Sulang sudah mulai menggunakan batas tak terbatas pasir abadi untuk meningkatkan sel-sel dinding kristal. Menguasai latihannya, namun, latihannya tidak pasif. Sebaliknya, Sulang perlu menjalankan latihannya sendiri dan mengambil inisiatif untuk meningkatkannya. Ini seperti menggunakan mimpi mabuk dan latihan lainnya untuk meningkatkan jiwa. Pasir yang konstan tidak terbatas. Bersumpah untuk menciptakan dunia pasir konstan yang tak terukur, dunia yang sebanding dengan alam semesta kehidupan. Pikiran Sulang bergema dengan makna mendalam dari dunia Hengxia yang tak terbatas. Di dalam tubuhnya, kualitas bawaan yang telah disublimasikan dengan mengerikan berjalan liar dalam sekali jalan, terus-menerus menyatu dengan sel-sel dinding kristal. Karena aturan waktu saat ini menyatu dengan sel-sel dinding kristal di dekat alam semesta dantian. Oleh karena itu, target yang dipilih Sulang juga merupakan sel-sel dinding kristal di dekat alam semesta dantian. Disertai dengan kibawaan yang tak terbatas dan masuknya pasir yang tak terukur. Sel dinding kristal pertama tumbuh dengan cepat. Namun, tampilan dan volume sel dinding kristal ini tetap tidak berubah. Namun, dinding sel menjadi lebih kuat. Berbagai struktur sel dan jaringan yang terkandung dalam sel asli semuanya telah terintegrasi ke dalam dinding kristal dan bergabung menjadi satu. Yang terpenting adalah kapasitas ruang internalnya, yang terus berkembang dengan kemajuan 10 kali lipat. Dalam sekejap mata, ruang internalnya telah menjadi hampir 10.000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Volume semacam ini, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta kehidupan primer Sulang saat ini. Tetapi sebanding dengan alam semesta kehidupan agung, itu lebih dari cukup untuk membiarkan planet kehidupan di dalamnya. Setelah sel dinding kristal pertama naik, yang kedua, yang ketiga, sejumlah besar sel dinding kristal telah dipromosikan, dan jumlah akhirnya adalah 9.000. Alasan utamanya adalah bahwa energi Sulang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahkan dengan matahari sebagai sumber energi dalam tubuh Abyss saat ini. Anda harus beristirahat sejenak, memulihkan energi sebelum melanjutkan peningkatan. Yang tertinggi menggigit matahari. Dari Hao Tian, pikiran Sulang bergerak, semua jenis metode rahasia terungkap, dan dia mulai dengan panik mengekstraksi energi matahari kosmik dari dantiannya.
Energi tak terbatas dipompa keluar. Jika bukan karena matahari ini diubah oleh pecahan matahari nyata dari alam tak terbatas, sama sekali tidak mungkin untuk mendukung tingkat konsumsi ini. Setelah energinya pulih, Sulang menggunakan catatan batas tanpa batas Hengxia lagi untuk memprioritaskan peningkatan sel-sel dinding kristal yang telah terintegrasi dengan aturan waktu. Dalam sekejap mata, semakin banyak sel-sel dinding kristal yang dipromosikan oleh Sulang. Ruang internalnya telah mencapai kapasitas alam semesta kehidupan tingkat kaisar. Penghalang mikrokosmik sebagai dinding kristal memiliki kekuatan yang sama dengan alam semesta dan Tian Sulang. Dengan kata lain, kekuatan sel-sel dinding kristal ini sebenarnya sama dengan alam semesta Sifang milik Sulang, tetapi kapasitas ruangnya jauh lebih kecil. Tetapi, sekarang baru babak pertama, tingkatkan. Setelah promosi kedua dan ketiga, angka-angka ini mengerikan, dan sel-sel dinding kristal seperti pasir konstan akan menjadi sekuat alam semesta kehidupan Sulang. Pada saat itu, Sulang dapat memiliki sebanyak 160 gai alam semesta kehidupan sistem dinding kristal. Alam semesta kehidupan ini akan berpusat pada alam semesta kehidupan nyata yang berisi fragmen inti dari alam tanpa batas di 10 arah. Mereka sendiri dapat ditempatkan di planet kehidupan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat dibiakkan di planet kehidupan. Makhluk-makhluk ini dapat digunakan sebagai cadangan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan juga dapat memberikan kekuatan dupa yang mengerikan. Dan, mereka selalu mempertahankan kemampuan untuk menghasilkan kekuatan memutar. Dapat menghasilkan kekuatan memutar tanpa akhir dalam waktu singkat. Tentu saja, Sulang sekarang menghabiskan semua energi sekaligus. Itu hanya menaikkan kurang dari 10.000 sel dinding kristal sekali. Harus diketahui bahwa jumlah sel dinding kristalnya telah mencapai 160 gai penuh. Jika Anda ingin meningkatkan semuanya, Anda tidak tahu berapa banyak waktu, energi, dan energi yang dibutuhkan. Pada saat ini, Sulang terus mengonsumsi energi untuk memperkuat sel-sel dinding kristal itu. Waktu berlalu dengan lambat, sel-sel dinding kristal yang naik mencapai 100.000, 1 juta, dan 10 juta. Sejauh ini, bahkan matahari di alam semesta kemaluan telah menjadi redup. Berbaring, matahari telah meredupkanku. Tidak apa-apa, biarkan matahari pulih untuk sementara waktu dan terus memompa. Sulang tersenyum kosong, lalu berhenti menaiki alam semesta dinding kristal. Saat ini, jumlah sel dinding kristal yang telah mengalami kenaikan mencapai tepat 10 juta. Jumlah ini tampak menakutkan, namun, dibandingkan dengan sel dinding kristal Sulang yang telah menyatu dengan aturan waktu, itu hampir tidak ada apa-apanya. Aku memegang rumput. Matahari telah digambar seperti ini untuk melengkapi titik ini. Aku tidak tahu kapan semuanya akan menjadi alam semesta dinding kristal. Mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa jalan ini agak terlalu dilebih-lebihkan? Lupakan saja, aku akan menyelesaikan jalan yang kupilih dengan berlutut. Sulang hanya merasa bahwa dia telah menciptakan tugas yang sulit untuk dirinya sendiri, dan sudut mulutnya berkedut. Namun, 10 juta sel dinding kristal yang naik itu benar-benar harum. Setelah dipromosikan secara besar-besaran, kuantitas dan kualitas daya puntir yang dapat dipadatkan oleh sel-sel dinding kristal ini telah sangat ditingkatkan. Dan, sel-sel ini sekarang dapat dimasukkan ke dalam planet kehidupan. Indah, taruh saja di planet kehidupan, dan kamu dapat menggunakannya sebagai alam semesta kehidupan yang dilemahkan. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan segera memilih planet kehidupan dari pupil 10.000 dunia dan memindahkannya ke sel dinding kristal. Kriteria pertama untuk memilih yang terbaik adalah planet kehidupan yang masih memiliki kehidupan cerdas. Kriteria kedua adalah tingkat planet kehidupan. Semakin tinggi level planet kehidupan, semakin kuat planet tersebut, semakin banyak aura dan semakin banyak kehidupan cerdas yang ada, semakin baik. Jumlah planet kehidupan yang tersimpan di mata segudang alam Sulang mencapai puluhan juta. Lebih dari 20.000 di antaranya adalah planet kehidupan alami, terutama dari grup domain Xinghai dan domain Meteophoenix. Kecuali selain itu adalah planet kehidupan yang direbut dari musuh. Berisi lebih dari 200 planet kehidupan kuasi primer, puluhan ribu planet kehidupan tak bertuhan, dan lebih banyak alam semesta kehidupan kelas Kaisar Agung. Planet-planet kehidupan tingkat Kaisar Agung itu pada dasarnya adalah pasukan yang dimusnahkan oleh jari Sulang selama pertempuran pertama wilayah Bintang Gale. Adapun planet kehidupan Kaisar Wu, saya tidak akan membicarakannya.
Karena planet kehidupan terlalu kasar dan terlalu rapuh, Sulang sama sekali tidak ingin memasukkannya ke dalam sel dinding kristalnya. Dia bermaksud menghancurkannya, dan membuat klon menggunakan Tao Li Tiandi untuk mengubahnya menjadi harta karun, dan meletakkannya di planet kehidupan lain. Lakukan saja. Sulang segera mengubah klon menjadi hampir 10.000 klon dan memasuki murid 10.000 alam. Kemudian semua makhluk di planet kehidupan tingkat Wudi bermigrasi, dan planet kehidupan kasar dihancurkan menjadi berkeping-keping. Akhirnya, gunakan langit dan bumi Tao untuk secara bertahap mengubahnya menjadi harta karun. Klon sedang sibuk. Sulang sendiri tidak menganggur. Dia sekarang meletakkan planet kehidupan ke dalam sel dinding kristalnya. Di sel dinding kristal yang paling dekat dengan alam semesta dantian, sejumlah besar kekuatan spasial muncul, dan lubang hitam besar mengembang di ruang internal sel. Segera setelah itu, sebuah planet kehidupan yang luas terlempar masuk. Planet ini adalah planet kehidupan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuasi primer. Volumenya jauh lebih besar daripada planet kehidupan alami biasa. Setelah planet ini muncul, ruang internal sel dinding kristal ditempati hampir di tempat dengan cara ini. Celah yang terbentuk antara dinding kristal dan bumi menjadi udara, dan dinding sel menjadi langit planet kehidupan ini. Mungkin makhluk-makhluk di planet kehidupan ini akan penasaran dengan dunia di luar langit. Kemudian cobalah untuk menyeberangi dinding kristal dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Jika mereka benar-benar menguasai keterampilan seperti itu, mereka akan menemukan bahwa dunia itu tak berujung. Mereka tidak akan dapat melakukan perjalanan 1/1 dari 1 triliun dunia selama sisa hidup mereka. Pergilah, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan memindahkan sejumlah besar makhluk ke dunia ini. Karena dunia kuasi primer sama sempurnanya dengan planet kehidupan alami, dan tidak ada kesadaran dunia. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ini tidak dalam keadaan ketidakpatuhan atau penolakan oleh kesadaran dunia. Setiap makhluk dapat menemukan tanah yang cocok untuknya berkembang. Itu dia, salah satu selku benar-benar telah menjadi dunia. Mulai sekarang, sel dinding kristal semacam ini yang berisi planet ini dapat disebut dunia dinding kristal. Sulang melihat pemandangan yang semarak di dunia dinding kristal, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Segera setelah itu, dia terus menggerakkan planet dan menggerakkan makhluk-makhluk. Sebenarnya, ini sangat sederhana bagi Sulang, pada dasarnya itu dapat dilakukan dalam satu pikiran. Karena pupil dari 10.000 dunia dan sel dinding kristal dikendalikan dengan sempurna oleh Sulang, tangan kiri terbalik, itu terlalu sederhana. Dalam sekejap mata, ada lebih banyak planet kehidupan di 300.000 sel dinding kristal, yang menjadi dunia dinding kristal. Meskipun Sulang masih memiliki sejumlah besar planet kehidupan, tetapi dia tidak begitu menyukainya, dan semuanya memperlakukannya sebagai planet kehidupan tingkat Wudi dan menghancurkannya sebagai bahan mentah untuk mengubah harta karun. Secara bersamaan, 300.000 dunia dinding kristal ini telah memberi Sulang banyak kekuatan dupa dalam waktu singkat. Begitu banyak keinginan dupa, mungkin, itu karena perubahan yang sangat besar. Dewa-dewa itu dan yang lainnya mungkin juga memiliki keyakinan pada dupa, sehingga orang-orang mereka berada dalam bencana. Oh, jika kamu tidak berhati-hati, itu akan menjadi kenyataan. Sulang merasakan dupa agung dan kekuatan harapan mengalir ke alam semesta roh virtual, dan berbagai pikiran muncul di benaknya. Saat ini, ledakan, Sulang tiba-tiba merasakan dua suara detak jantung di alam semesta roh virtualnya. Ini adalah gerakan denyut naga Void. Ekspresi Sulang gembira, dan pikirannya bergerak, dan alam semesta Void Spirit tiba-tiba muncul. Namun, aku melihat alam semesta roh virtual di depannya seperti gulungan gambar. Aspirasi dupa yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk di dunia dinding kristal, dan bahkan emosi dan pikiran yang tersebar, menyerbu ke arahnya. Dan di atas gulungan gambar, pohon berwarna-warni yang cerah memancarkan cahaya warna-warni yang redup, itu adalah pohon 7 harta karun. Qibao Miaoshu saat ini telah sepenuhnya menyelesaikan agregasinya. Pohon 7 harta karun, menurut harta karun yang kuat dalam mitos dan legenda, mereka berubah menjadi dunia urat naga hampa. Kekuatannya adalah untuk merebut barang-barang musuh, dan musuh tidak dapat melawan. Hahaha, aku punya senjata khusus lain yang tidak masuk akal. Sulang melihat pohon 7 harta karun di gulungan gambar, tertawa, dan mengulurkan tangannya ke gulungan gambar. Tiba-tiba, pohon 7 harta karun yang sebenarnya dikeluarkan.
Ini adalah senjata dupa pertama Sulang, dan pangkatnya adalah prajurit tak bertuhan. Gelombang yang tak terlukiskan dan aneh terpancar dari pohon 7 harta karun. Kekuatan aspirasi dupa memiliki efek maha kuasa, tetapi itu masih merupakan kekuatan konvensional, yang tidak sebagus kekuatan memutar. Namun, pohon 7 harta karun saat ini adalah senjata fisik yang dibuat oleh semua kekuatan di dunia alam surga Vena Naga Void. Esensinya telah menyingkirkan tingkat dupa. Itu milik tingkat energi aneh yang lebih tinggi yang dipadatkan dan disublimasikan oleh dupa, yang sebanding dengan kekuatan distorsi. Dan, senjata ini dapat diaktifkan dengan berbagai sumber energi. Misalnya, kibawaan Sulang, dan bahkan kekuatan memutar, bukanlah kekuatan dupa dan keinginan untuk merangsang. Memeriksa kibao Miaoshu dengan hati-hati. Pohon itu berwarna-warni, indah dan transparan, dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di antara cabang-cabangnya. Itu adalah jiwa-jiwa yang awalnya ada di surga Vena Naga Kekosongan. 7 pohon harta karun telah dipadatkan. Jiwa-jiwa ini dapat terus menyediakan aspirasi dupa tertentu di ruang batin mereka untuk pertumbuhan 7 pohon harta karun. Ini adalah harta karun yang dapat tumbuh sendiri. Namun, ini terlalu lambat. Sulang tersenyum tipis dan segera memberikan instruksi kepada sistem. Sistem, mulai fungsi evolusi senjata dan kembangkan pohon kibao. Perintah baru saja tiba. Ding, objek yang ditunjuk adalah senjata khusus. Ia perlu mengonsumsi kristal keinginan dupa tertentu untuk berevolusi. Perintah sistem bergema di benakku. Sulang terkejut sejenak, dan segera tampak linglung. Ya, 7 pohon harta karun ini adalah senjata di sistem lain. Ia bahkan tidak memiliki roh atau bahkan aura. Tiancai di bawah yang normal tidak dapat mengembangkannya, itu normal. Dan kekuatan aspirasi dupa yang dibutuhkan untuk evolusinya mungkin adalah kekuatan aspirasi dupa yang aku tuntun untuk dihasilkan oleh jiwa-jiwa itu. Hei, aku memiliki alam semesta roh virtual, dan aku dapat sepenuhnya memisahkan berbagai aspirasi. Sangat mudah untuk memadatkan aspirasi semacam ini. Namun, jumlah permintaannya kemungkinan besar sangat besar. Masih perlu untuk memadatkan surga urat naga hampa dan membimbing setiap jiwa untuk menghasilkan aspirasi. Baiklah, jiwa-jiwa di ruang 7 pohon harta karun ini juga dapat dipindahkan ke alam surga nadi naga hampa yang baru. Tetapi sebelum itu, sistem, mulai peningkatan 1 klik. Senyum tipis tergambar di sudut mulut Sulang. Fungsi evolusi senjata tidak dapat digunakan. Apakah tidak mungkin untuk memperkuat fungsinya? Perhatikan, peningkatan 1 klik adalah fitur ke-11. Kekuatannya tingkat yang tidak masuk akal, jauh melampaui fungsi evolusi senjata. Ding, penguatan berhasil, Kibao Miaoshu plus 1. Ding, penguatan berhasil, Kibao Miaoshu plus 1. Ding, Sulang secara langsung memperkuat 7 pohon harta karun 7 kali, mencapai level 8 prajurit tak bertuhan yang menyeberangi. Faktanya, ada bahan. Artinya, batas atas saat ini dari fungsi peningkatan 1 tombol adalah 7 kali. Jadi tidak dapat terus memperkuat. Meskipun tidak dapat terus memperkuat. Tapi 7 pohon harta karun tingkat 8 duo juga luar biasa. Mengandalkan karakteristiknya, jika aku mendesaknya, sangat mungkin untuk membuat senjata para prajurit tingkat yang sama kehilangan kendali untuk sementara. Lagi pula, bukankah ini belum berevolusi? Ketika aku memadatkan Void Dragon Vein Celestial Realm, aku akan mampu memadatkan dupa dan kekuatan hasrat yang dibutuhkan untuk evolusi. Pikiran-pikiran melintas di benak Sulang, dan sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Tetapi, mempertimbangkan bahwa level keterampilan rahasia, Netherworld Dragon Vessel, terlalu rendah. Sulang memutuskan untuk memperkuatnya terlebih dahulu. Sistem, perkuat, Netherworld Dragon Vein Celestial Realm, untukku. Dengan pikiran Sulang, dia mengaktifkan fungsi sistem dan mulai memperkuat, Netherworld Dragon Vessel Heaven. Ding, berhasil diperkuat, Netherworld Dragon Vein Heaven, plus 1. Ding, berhasil diperkuat, Netherworld Dragon Vein Heaven, plus 1. Ding, perintah sistem terus berdering. Metode rahasia ini segera ditingkatkan dari level Kaisar Agung ke level tanpa dewa. Ketika 6 peningkatan selesai, metode rahasia ini telah ditingkatkan ke level primordial. Metode rahasia fungsi tunggal yang sama seperti seni reinkarnasi jiwa asal jiwa, juga dapat diperkuat ke tingkat tertentu. Sulang menyipitkan matanya dan memperhatikan rahasia yang lebih aneh muncul di benaknya,
sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Netherworld Dragon Vein Heaven mencapai tingkat primordial. Efektivitas latihannya tidak berubah, dan senjatanya masih dipadatkan dengan dupa. Namun, efisiensi dalam membimbing penciptaan aspirasi dupa meningkat pesat. Dan tingkat awal harta karun yang dipadatkan menjadi lebih tinggi. Sekarang adalah mungkin untuk memadatkan surga urat naga kekosongan. Secercah harapan melintas di mata Sulang, dan segera mulai menjalankan latihannya. Gerakannya sangat terampil. Yang pertama adalah memadatkan bola semi-ilusi dengan jalan kehampaan dan ruang. Segera, banyak aturan dan energi diperhatikan, membentuk jejak pola berbentuk naga berwarna-warni. Segera setelah itu, garis-garis warna-warni ini menyebar ke segala arah dari bola, menutupi kekosongan di sekitarnya. Akhirnya, garis-garis warna-warni ini mulai membentuk bentuk bulat. Dunia aneh telah lahir di dalamnya. Ini adalah alam surga Vena Naga Netherworld. Segera setelah itu, Sulang melemparkan jiwa di ruang pohon 7 harta karun ke dunia baru yang lebih maju dari Vena Naga hampa ini, aspirasi dupa yang kumiliki sekarang terlalu mengerikan. Hanya memasok pohon 7 harta karun sama sekali tidak berguna. Lebih baik memadatkan surga urat naga hampa lagi. Dengan cara ini, kekuatan aspirasi dupa yang tidak berguna di surga urat naga hampa pertama dapat ditransfer ke yang kedua ini untuk memadatkan senjata dupa kedua. Pikiran ini terlintas di benak Sulang, matanya berbinar, dan dia segera mengambil keputusan. Lakukan saja, biarkan aku memikirkannya, senjata apa yang harus aku padatkan. Sulang menyentuh dagunya sambil berpikir. Senjata serangan memiliki pedang Yutian, aspek pertahanan memiliki perisai 8 sisi Tianjia, dan senjata serangan kelompok memiliki platform naga tak bertuhan. Masih ada kekurangan perawatan dan kontrol. Untuk menyembuhkan, cukup angkat pedang cerah. Tidak ada senjata yang cocok untuk kontrol yang ditingkatkan oleh evolusi. Kalau begitu, gunakan saja alam surga Nadi Naga Void untuk mendapatkan kunci yang menusuk hati. Pikiran dalam benak Sulang terus berkelebat, dan nama senjata ajaib itu melintas seperti telinga yang bergemuruh, dan akhirnya membeku di kunci yang menusuk hati. Kunci yang menusuk itu tampaknya tidak terkenal. Namun, itu adalah jenis musuh yang terperangkap yang sangat menakutkan dalam mitos prasejarah. Dikatakan bahwa benda ini adalah harta karun tertinggi yang dimiliki oleh Lord Tongtian dalam mitologi kuno. Itu adalah liontin yang berbentuk seperti kunci umur panjang. Ada 3 rantai giok putih di bawah kunci yang menusuk itu. Setelah dikorbankan, 3 rantai giok putih itu segera melepaskan 9 rantai giok hitam. Rantai giok hitam ini tidak hanya dapat menembus tubuh musuh, memblokir 4 kutub dan 5 organ dalam, tetapi juga menembus 3 jiwa dan 7 jiwa. Perekrut seringkali sengsara, tidak dapat bertahan hidup atau mati, dan diserahkan kepada kebijaksanaan perekrut. Itu tidak hanya dapat menyegel tubuh, tetapi juga jiwa. Selama proses penyegelan, hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Sulang menyentuh dagunya dan mengangguk, kunci yang menusuk hati ini luar biasa. Lakukan saja. Sulang segera mulai menganalisis berbagai karakteristik kunci tersebut. Misalnya, memiliki kemampuan blokade tirani tidak hanya dapat menargetkan tubuh tetapi juga jiwa. Selain itu, kunci penusuk jantung itu sendiri tidak hanya mampu memblokir. Ia juga mematikan. Jika musuh terlalu lemah, 9 rantai giok hitam dapat langsung membunuhnya hingga mati. Dan sebagainya, hanya ketika musuh menahan serangan dan tidak mati, ia akan memasuki status terlarang. Karakteristik kunci penusuk hati ini jauh lebih rumit daripada Qibao Miaoshu. 7 pohon harta karun baru saja direbut, dan musuh tidak dapat menahan kedua karakteristik ini. Dan karakteristik dari kunci penusuk hati melibatkan karakteristik tubuh, jiwa, pembunuhan, dan larangan. Tetapi sekarang alam surga Vena Naga Void telah ditingkatkan ke tingkat primordial olehku, yang lebih efisien, dan aku memiliki lebih banyak jiwa yang tersedia daripada sebelumnya. Memikirkan hal ini, mulut Sulang tiba-tiba membentuk senyum tipis. Jika alam surgawi Vena Naga Void masih pada tingkat kaisar, maka sangat sulit untuk memadatkan kunci penusuk hati. Tetapi tidak begitu sulit bagi surga Vena Naga nihilistik yang terlalu mendasar. Mari kita mulai, pikir Sulang, semua jenis kekuatan besar muncul. Berdasarkan aturan jalan ruang, jalan ketiadaan, dan dupa, permata ruang dipadatkan. Sama seperti Vena Naga Void yang terkumpul tadi. Sejumlah besar Vena Naga menyebar dari bola, dan segera membentuk bentuk bulat satu sama lain.
Surga Vena Naga Void kedua selesai seperti ini. Selanjutnya, adalah berinvestasi dalam jiwa. Kemudian bimbing jiwa untuk membentuk kekuatan aspirasi dupa. Khusus, padatkan kunci hati. Ngomong-ngomong, kekosongan surga urat naga tadi juga bisa memasukkan jiwa baru ke dalamnya untuk mempercepat kohesi kristal keinginan dupa. Ngomong-ngomong, jiwa para prajurit yang ditangkap ini tidak berguna sekarang, mereka seharusnya sudah digunakan sejak lama. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan banyak jiwa dari ruang penyimpanan. Sebagian besar jiwa ini juga disumbangkan oleh para prajurit wilayah Bintang Liun itu. Puluhan juta orang kuat di atas alam martial Sein dimusnahkan oleh Sulang. Jiwa mereka juga dikumpulkan dengan penjarahan sempurna dan dimasukkan ke ruang penyimpanan. Pada saat ini, pikir Sulang, tiba-tiba sejumlah besar jiwa seperti jiwa martial Sein dan jiwa martial immortal dimasukkan ke dalam urat naga kekosongan pertama karena surga urat naga hampa ini awalnya memiliki sejumlah besar gorengan lama yang telah dicuci otaknya. Gorengan lama ini akan dengan cepat mengasimilasi orang baru yang baru saja dimasukkan. Dengan cara ini, kristal kekuatan harapan dupa yang dibutuhkan oleh Kibao Miaoshu dapat dipadatkan lebih cepat. Segera setelah itu, Sulang memasukkan jiwa yang tersisa ke surga urat naga hampa kedua. Jiwa-jiwa ini dari Wu Sheng hingga Kuaso Taichu, semuanya ada di sana. Baik kuantitas maupun kualitasnya lebih banyak dan lebih tinggi daripada jiwa-jiwa di surga urat naga hampa pertama. Dan di bawah pengaruh penjarahan yang sempurna. Semua jiwa ini telah terhapus dari kesadaran, paling banyak hanya menyisakan sedikit ingatan yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, kecerdasan mereka hampir kosong, yang merupakan cuci otak yang sangat bagus. Sekarang, tetapi saya melihat dunia kedua urat naga hampa. Sebuah pusat urat naga yang sangat besar menempati bagian tengah seperti sebuah planet. Urat naga yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari pusat-pusat, meluas ke dalam kehampaan ke segala arah. Urat naga ini tidak ada habisnya, dan di dunia yang megah ini, mereka seperti benua yang tak berujung. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam pembuluh darah naga. Mereka berjalan dengan hampa di benua yang dibentuk oleh pembuluh darah naga. Pada saat ini, energi warna-warni yang tak berujung muncul di udara dari udara tipis. Dalam sekejap, seluruh dunia pembuluh darah naga kekosongan diselimuti dan ditutupi. Yang ini, itu adalah kekuatan dupa tak berguna yang diekstraksi Sulang dari dunia pembuluh darah naga kekosongan pertama. Aspirasi dupa ini tidak ditarik secara acak. Sulang tidak hanya membuka alam semesta Void Spirit sekarang. Dia juga menguasai teknik 13 mayat, dan kendalinya terhadap aspirasi dupa mencapai ekstrim. Dia dapat memisahkan berbagai aspirasi dari aspirasi dupa yang berantakan. Pada saat ini, kekuatan aspirasi dupa yang ditarik oleh Sulang cocok untuk jenis kohesi melalui kunci hati. Setelah kekuatan aspirasi dupa warna-warni muncul di dunia pembuluh darah naga kekosongan, segera mulai menyusup ke jiwa-jiwa seni bela diri yang hampir kosong itu. Apa? Jangan, aku tidak menginginkannya. Jangan. Petik 2 petik 2. Beberapa jiwa terkikis oleh kekuatan aspirasi dupa, dan tiba-tiba mulai menolaknya secara naluriah, berteriak tanpa suara. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan perubahan mereka bahkan jika mereka menghancurkan tubuh mereka. Cepat. Semua jiwa telah menyerap kekuatan aspirasi dupa dan memiliki kesadaran yang sangat aneh. Ini yang diinginkan Sulang. Tentu saja, ini tidak cukup. Mereka membutuhkan Sulang untuk mengirimi mereka seorang mentor hidup. Ayo, kelas sudah selesai. Sulang terkekeh, dan segera menggambar beberapa klon dan memasukkannya ke dunia urat naga hampa ini. Klon-klon ini menggunakan klon buying untuk menjadi lebih banyak klon. Suan bahkan berjalan di benua nadi naga dan menjadi instruktur kehidupan dengan pengetahuan yang tak terbatas. Mulai mengajarkan berbagai pengetahuan kepada para jiwa. Misalnya, dunia ini diubah oleh kunci penusuk hati. Seperti apa bentuk kunci penusuk itu? Orang-orang memiliki kemampuan untuk menembus kunci hati, yang dapat menampilkan 9 rantai giok hitam, menyebabkan kerusakan pada musuh dan efek pemblokiran. Bagi jiwa-jiwa ini di dunia urat naga hampa, klon-klon yang dikendalikan oleh Sulang hanyalah eksistensi yang paling mulia dan agung di dunia. Mereka memiliki pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, Sulang bahkan tidak perlu membiarkan klon mengambil inisiatif untuk melakukan pemikiran. Jiwa-jiwa itu akan secara otomatis datang untuk belajar.
Secara bertahap, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya semakin dalam dan dalam di jalan yang diinginkan Sulang. Ahem, mengapa kamu merasa ingin terlibat dalam MLM? Ahem, Sulang melihat pemandangan di Void Dragon Vein, dan tidak dapat menahan senyum aneh. Segera, melihat kekosongan ini, surga naga Vena secara bertahap berada di jalur yang benar. Sulang mengalihkan pandangannya darinya. Adapun klon yang bertindak sebagai mentor kehidupan, mereka untuk sementara tertinggal. Karena banyak jiwa yang penuh pengetahuan membutuhkan mereka. Masalah alam surga Void Dragon Vein untuk sementara dikesampingkan. Pandangan Sulang tertuju pada penjahat Wuxiu di ruang misterius. Sudah waktunya bagi 9 penjahat seni bela diri untuk tidak bergerak. 9 penjahat seni bela diri berlatih bersama. Kecepatan seni bela diri akan meningkat 9 kali lipat dari kecepatan saat ini. Kecepatan saat ini adalah 187,7 triliun kali, meningkat 9 kali lipat, yaitu 1689 triliun kali. Worry, berlatih latihan selama 1 detik sama dengan berapa lama orang lain telah berlatih. Gading, lebih dari 50 juta tahun. 10 detik setara dengan 500 juta tahun orang lain berlatih latihan. Sulang membuat beberapa perhitungan, dan matanya tiba-tiba bersinar seperti lampu sorot meskipun latihan yang terlalu mendasar sangatlah sulit. Namun pada masa-masa awal, orang-orang hebat masih dapat mencapai kesempurnaan setelah lebih dari 1 atau 2 miliar tahun. Tentu saja, Sulang perlu berlatih latihan hingga ke tingkat dasar, dan kesulitannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, mungkin butuh waktu 5 menit untuk tidak mempercayainya. Keren sekali, mulai sekarang, aku akan dapat berlatih latihan dari awal. Semua latihan yang tampak enak dipandang sebelumnya, semuanya telah dipraktikkan. Sulang terkekeh, Suan bahkan mulai memilih latihan. Saat ini, Sulang meninggalkan 818 salinan latihan dasar. Setelah beberapa kali memilih, Sulang memilih salinan, jejak asal mula keabadian. Latihan itu awalnya adalah gambar miniatur bulat. Ada lingkaran-lingkaran konsentris yang tergambar di atasnya, seolah-olah sumbernya dapat dilacak kembali. Itu kamu, memiliki latihan primordial dari waktu, masa lalu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia menggosok tangannya dengan gembira. Xuanxi melakukan latihan itu pada penjahat Wuxiu. Segera setelah itu, fungsi 9 hati menjadi 1 diaktifkan. 9 penjahat seni bela diri tiba-tiba bergerak, duduk bersila satu demi satu, melayang di udara, dengan 5 hati berayun penuh. Aliran cahaya aneh muncul di samping mereka. Tampaknya berubah menjadi sungai yang aneh dan berwarna-warni. Ada pasang surut dunia di sungai yang panjang, dan dari waktu ke waktu akan ada beberapa keberadaan yang kuat seperti dunia. Tetapi tidak peduli itu dunia, itu tetap makhluk yang kuat. Semua akhirnya menghilang di sungai. Apakah ini, sungai waktu yang panjang? Meskipun itu adalah latihan ilusi, itu memberi orang perasaan yang sangat nyata. Sulang menunjukkan ekspresi termenung, dan kemudian menarik perhatiannya, matanya akhirnya tertuju pada Jiang Wenzheng. Tetapi saya melihat Jiang Wenzheng menunggu yang kuat dari awal. Dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali di bawah. Mereka semua menatapnya dengan ngeri, kagum, dan tidak percaya. Meskipun Sulang sekali lagi berhasil menerobos, ia memadatkan dunia dinding kristal dan urat nadi naga hampa. Namun, waktu benar-benar tidak berlalu selama beberapa menit. Jiang Wenzheng dan yang lainnya, yang terkejut karena gerhana, masih memiliki banyak emosi yang tertinggal. Senior Jiang Wenzheng, Senior Bitongguang, Senior. Sulang tersenyum tipis dan memberi hormat kepada semua tetua sejak awal. Sulang kecil, rekan Tao, selamat. Rekan Dao Sulang, kamu sangat berbakat. Di awal, kamu bisa menerobos saat kamu menerobos. Haha, selamat. Ya, rekan Sulang, bakatmu benar-benar yang terkuat di antara semua orang yang pernah kulihat dalam 4 miliar tahun ini. Selamat, rekan Sulang, selamat atas terobosanmu ke alam awal primordial. Selamat kepada rekan Sulang. Menerobos alam primordial, petik 2. Para pembangkit tenaga listrik dari masa-masa awal berkumpul dan menundukkan tangan mereka kepada Sulang dengan gembira. Tepi waktu dan ruang, Qin Song dan yang lainnya telah menerima berita dari Jiang Wenzheng. Itu juga tidak dapat dipercaya dan mengejutkan, dan mereka berhenti sejenak untuk memberi selamat atas promosi Sulang.
Nama sebelumnya untuk teman kecil, Sulang juga telah diubah menjadi Daoyou. Ini adalah hadiah untuk semua orang. Selamat kepada senior Sulang, selamat kepada senior Sulang. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kerumunan di bawah. Segera setelah itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berteriak, selamat kepada Sulang karena telah menerobos ke alam awal primal. Suaranya mengejutkan di luar imajinasi. Tidak hanya langsung menuju ke langit, bahkan menyebar ke konstelasi 100.000 langit, dan dikenal oleh lebih banyak pembangkit tenaga listrik kuasi primer dan tak bertuhan. Senior Sulang telah menembus ke tingkat dasar. Senior Sulanglah yang membantu kita membangkitkan banyak rekan seperjuangan. Hahaha, para junior memberi selamat kepada senior Sulang. Bersulang, memberi selamat kepada senior Sulang. Petik 2 petik 2. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik begitu bersemangat, mereka terus memberi hormat dan memberi selamat kepada Sulang ke arah itu. Bahkan ada sejumlah besar aspirasi dupa yang terkondensasi, bergegas ke Sulang, dan diserap oleh alam semesta roh virtual. Saat ini, seolah-olah seluruh benua Tianmen bersorak untuk Sulang. Haha, terima kasih semuanya. Sulang tertawa keras dan menundukkan tangannya kepada Jiang Wenzeng yang sedang menunggu pembangkit tenaga listrik awal. Segera, dia melengkungkan tangannya ke arah waktu dan ruang, tempat kebangkitan tentara Tianxuan, dan konstelasi 100.000 langit.